Shalom Bapak Ibu Saudara, seluruh rekan-rekan yang terkasih dimanapun berada. Saya bersyukur kalau saat ini bisa bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur diberikan Tuhan kesempatan lewat Bapak Gembala, Bapak Sudarso Susilo untuk melayani di GAP Daat Surabaya. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai seluruh pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas kami. Sungguh Tuhan, saat ini kami ada semua oleh karena kebaikan-Mu atas kami. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkenan mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu yang Kau pakai untuk berbicara. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu betul-betul itu Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami naikkan syukur, hormat, pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan sama-sama saat ini. Saya sering memperhatikan istri saya, sering karena dalam rumah tangga saya mengenal istri saya itu punya daya ingat yang bagus, punya daya ingat yang bagus. Nah, sampai kadang saya sendiri yang menyimpan barang yang sepele gitu itu kadang saya suka lupa saya suka lupa di mana saya meletakkan, tapi istri saya itu bisa punya kemampuan mengingat dengan sangat baik. Nah, ini kelebihannya kalau saya perhatikan sering kenapa kok saya kadang saya yang nyimpan, saya juga yang lupa kadangkala. Nah, saya membuka-buka gitu di artikel gitu. Kenapa kok perempuan itu bisa punya daya ingat yang jauh lebih baik lebih detail untuk beberapa hal. Ternyata saya baca di situ ada yang namanya memori episodik menurut Martin Aspenholm dari Karolinska Institute Swedia. Jadi wanita itu mempunyai keunggulan dalam mengingat secara spesifik. Wanita bisa mengingat suatu kejadian, obrolan, wajah hingga aroma dengan cukup detail. Berbanding terbalik dengan pria. Hal itu dikarenakan mereka mempunyai memori episodik namanya, yang lebih baik dibandingkan dengan kaum pria. Memori episodik itu adalah kemampuan untuk mengingat autobiografi seperti apa yang terjadi minggu lalu, ataukah hewan peliharaan di rumah sudah diberikan makan bagi ini Banyak mereka bisa mengingat lebih baik dari para pria. Namun sebagai salah satu sistem ingatan yang paling sensitif, hal itu justru dapat mempengaruhi waktu tidur bagi kaum perempuan karena depresi karena dia susah melupakan kesan-kesan yang terjadi begitu. Nah, ini faktanya secara medis. Nah, artinya begini, sering kalau saya dengan istri waktu saya berbicara sesuatu yang salah mungkin yang sedikit buat dia ingat dulu saya pernah membuat dia marah atau membuat dia emosi gitu, itu masih dia ingat Nah, kalau berbicara tentang memori ingatan, memang ada kalanya kita sebagai manusia itu sering kali ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti itu memori itu kayak melekat gitu melekat sehingga kita melihat orang-orang yang sudah mengecewakan kita, kayaknya sudah deh saya nggak mau bergaul sama dia, atau sudah deh saya bagus jauh-jauh dari dia daripada kalau deket nanti sakit lagi perasaan saya. Nah, saya saat ini ingin bicara begini, bagaimana kita dengan Tuhan belajar dari peristiwa antara Simon Petrus dengan Yesus Simon Petrus dengan Yesus itu kan
punya sebuah hubungan yang sangat baik ya, karena dia murid yang yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian berjalan bersama dengan Tuhan sampai dengan akhirnya Simon Petrus itu menjadi seorang murid bisa dikatakan mengecewakan ya, karena dia menyangkal Yesus sebanyak menyangkal Yesus ketika ayam berkokok ya. Sebelum ayam berkokok itu dia sudah menyangkal Yesus. Ini yang membuat ya, kalau saya berpikir sebagai manusia ya, mungkin Simon Petrus itu seorang yang sudahlah, dia sekalipun murid tapi dia udah buat sesuatu yang bikin sakit hati gitu. Tapi kita akan belajar tentang yang namanya kesempatan kedua. Bagaimana Tuhan memberikan Simon Petrus itu kesempatan yang kedua. Yohanes 21 ayat 1 sampai 12. Yohanes 21 ayat 1 sampai 12 kita akan belajar. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dengan setia, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Kita perhatikan peristiwa setelah kebangkitan Yesus menjadi sebuah kejadian yang tidak terduga ya, terutama bagi Simon Petrus. Kita membayangkan bagaimana Simon Petrus setelah menyangkal Yesus, kemudian Yesus disalib dan dia mati ya. Setelah kebangkitan, Simon Petrus kemudian mulai melihat kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa dipercaya, tidak bisa setia kepada gurunya. Tapi di tepi Danau Tiberias ini kita melihat bahwa Yesus tidak melihat Simon Petrus sebagaimana Simon Petrus merasa bahwa dia tidak layak lagi untuk menjadi murid Yesus. Ini yang saya sebut sebagai kesempatan yang kedua. Dan kita akan belajar tentang yang namanya kesempatan yang kedua. Dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Simon Petrus, kalau kita perhatikan sebagai manusia, mungkin kita punya sahabat yang sangat kita percaya. Kita punya saudara yang sangat dekat. Tapi ada satu ketika, waktu kita dalam keadaan sulit, waktu kita dalam keadaan terpojok, orang itu justru yang meninggalkan kita. Bayangkan apa yang kita rasakan. Kita pasti akan sangat marah.
Mungkin kita pasti akan sangat kecewa, bahkan mungkin kita punya rasa dendam. Itu manusia. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memiliki hati yang sungguh berbeda. Ketika Simon Petrus terbukti benar-benar bahwa dia menyangkal, tidak mau mengakui gurunya di depan orang-orang yang bertanya kepada dia karena begitu takutnya. Yesus tidak menganggap itu menjadi hal yang tidak bisa dimaafkan. Tapi Tuhan datang di tepi Danau Tiberias, menginisiatif sebuah rekonsiliasi dengan Simon Petrus. Ini yang disebut dengan kesempatan kedua. Jadi waktu kita pribadi lepas pribadi, saya pun punya kelemahan. Setiap orang punya kelemahan. Kita pernah punya satu waktu di mana kita mungkin merasa sangat mengecewakan Tuhan dengan apa yang kita buat. Lewat kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan, di dalam apapun. Mungkin kita jatuh dalam dosa dan kemudian kita merasa bahwa saya mungkin sudah tidak bisa lagi untuk saya menikmati hadirat Tuhan. Ini perasaan kita sebagai manusia. Mungkin iblis setiap hari berkata kita nggak layak. Mungkin iblis berkata, oh kamu sudah nggak bisa lagi menjadi seorang yang benar nggak bisa. Hidupmu udah terjerumus jauh. Oh, kamu sudah nggak bisa. Mungkin suara itu selalu ada. Tapi saya saat ini ingin mengajak kita belajar tentang kesempatan yang kedua. Dalam kesempatan yang kedua itu apa sih yang Tuhan buat dalam hidupnya Simon Petrus? Yohanes 21 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kita perhatikan. Waktu Yesus berjumpa dengan mereka, terutama Simon Petrus. Mungkin kalau kita datang itu teman yang sudah bikin kita marah ya. Waktu kita pertama ketemu, apa yang kita bayangkan? Oh, kita mungkin mau marah dia, kita mungkin mau maki dia dan macam-macam. Tapi kita lihat waktu Yesus berjumpa dengan Simon Petrus, apa yang Tuhan buat? Dia nggak ngurus yang dulu-dulu. Dia hanya bilang, ayo bawa itu ikan dan aku udah siapkan roti ya, bawalah beberapa ikan ke sini. Seolah-olah sama sekali nggak terjadi apa-apa. Jadi Tuhan itu kadangkala tidak seperti yang kita khawatirkan, jauh. Saya percaya bahwa perkataan kitab suci, asalkan kita datang mengaku, maka Dia Allah setia yang adil. Dalam kesempatan yang kedua itu, Tuhan memulihkan kembali yang namanya identitasnya Simon Petrus. Dan apa yang ada di dalam pandangan Tuhan sama sekali tidak berubah. Waktu Simon Petrus sudah menyangkal dan mengecewakan, Tuhan tidak bilang kamu bukan muridku, enggak. Tapi Yesus menerima Simon Petrus kembali dengan identitas yang ada di dalam hatinya. Simon Petrus tetap adalah murid yang dikasihi. Tuhan sama sekali seolah-olah tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi. Ini loh yang harus kita belajar. Kalau kita sudah buat salah, kalau kita sudah buat sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan, ayo jangan ragu. Kita berusaha untuk datang lagi kepada Tuhan. Kita mendekat, kita mendengar panggilannya dari tepi Danau Tiberias. Ayo ke sini. Kita datang. Mungkin kita ragu, kita takut, kita malu. Tapi Tuhan bilang, ke sini. Aku udah bikin roti, udah bikin ikan di atas panggangan. Posisi Simon Petrus itu mungkin ada pada kita. Dan kita adalah orang-orang yang membutuhkan kesempatan yang kedua. Saya pribadi melihat dalam perjalanan iman. Waktu saya masih remaja, saya sungguh-sungguh pergi ke gereja. Satu kali saya kecewa, ya. Satu kali saya dipermalukan di gereja. Kemudian saya mulai mundur, sekian lama saya nggak pergi. Sampai akhirnya saya datang. Dan Tuhan memulihkan saya, identitas saya. Waktu saya merasa bahwa saya adalah orang yang mungkin sudah jauh, tapi Tuhan bilang enggak. Dia menerima kembali.
Saya sebagaimana Tuhan juga menerima kembali Simon Petrus, identitasnya dipulihkan kembali oleh Tuhan. Apa sih yang menjadi masalah bagi Simon Petrus di hadapan Yesus ketika dia jumpa? Coba, kita saja kalau kita sudah bohong kepada temannya, kita sudah bohong, kita janji lalu kita nggak bisa tepatin. Lalu kita ketemu sama teman kita, apa sih yang terasa? Satu, pasti kita rasa malu. Rasa malu. Simon Petrus itu waktu bertemu dengan gurunya, dia bayangkan itu ya. Kalau ada api arang di situ, dia ingat di api yang sama dia pernah menyangkal Yesus. Dan hari itu dia melihat pribadi yang dia sangkal ada di depannya dan dia ada memanggil. Ada rasa malu. Tapi Yesus tidak mendahului panggilannya dengan sebuah tuduhan, dengan sebuah penghakiman. Enggak. Yesus telah memulihkan identitasnya Simon Petrus dalam kesempatan yang kedua itu. Tuhan menghapus rasa malu yang ada di dalam dirinya Simon Petrus. Dalam Yohanes 18 ayat 18, apa sih yang Simon Petrus buat? Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Di api itu dia sudah mengecewakan Tuhan. Dan dalam kesempatan yang kedua, di depan api itu, Tuhan memulihkan identitasnya. Tuhan menghapus perbuatan-perbuatan di masa lampau yang diperbuat oleh Simon Petrus. Jadi kesempatan yang kedua itu bicara tentang pemulihan identitas yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri kita masing-masing. Semua perbuatan yang kita lakukan yang mengecewakan, yang mempermalukan Tuhan, ayo kita jangan ragu. Kita datang, kita hampiri. Karena Yesus tidak seperti yang kita pikirkan, seperti manusia yang mengungkit-ungkit apa yang kita sudah buat. Yang kedua, apa sih yang Tuhan berikan di dalam kesempatan yang kedua itu? Tuhan memulihkan identitas. Yang kedua dalam Yohanes 21 ayat ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yang kedua, dalam kesempatan yang kedua, Tuhan juga memulihkan apa sih? Panggilannya kepada Simon Petrus. Pada panggilan yang pertama, ketika dia memanggil Simon Petrus mengikut jalannya, Tuhan bilang, Simon, engkau tidak lagi menjala ikan, engkau akan menjala manusia. Seolah-olah peristiwa itu terulang kembali. Dan Tuhan membuat memori itu kembali. Simon, dulu saya memanggil engkau ketika engkau menjala ikan. Hari ini juga aku memanggil engkau kembali dengan cara yang sama. Waktu ada kesempatan yang kedua diberikan Tuhan kepada Simon Petrus, Tuhan memulihkan panggilannya Simon Petrus. Setelah Simon Petrus diterima kembali oleh Yesus, Yesus kemudian percayakan kembali, Simon, masih ada tugas yang belum selesai. Simon, jangan lagi engkau kembali cari ikan, tapi kembali untuk cari jiwa. Sebagaimana panggilan yang sudah diberikan gurunya kepadanya. Itulah dalam hidup kita masing-masing. Dulu mungkin kita orang yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Kita sempat melayani, kita sempat melakukan aktivitas-aktivitas rohani apapun itu. Kemudian kita mulai jauh dari Tuhan. Dan dalam kesempatan kedua Tuhan panggil kita lagi. Tuhan memulihkan identitas kita di hadapannya. Dan yang kedua Tuhan bilang, ayo balik, tugasmu dulu belum selesai. Panggilan dalam diri kita masing-masing itu Tuhan angkat kembali, Tuhan berikan kembali. Simon Petrus gak boleh diajak teman-temannya, ayo kita cari ikan aja, kita gak usah ngurus yang lain. Nah, karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah terima mereka kembali, maka tugas itu harus kembali dilaksanakan. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh rekan-rekan yang terkasih, lihat kepada diri kita masing-masing. Apa sih dalam kehidupan Kristen kita? Naik turunnya seperti apa? Kita dulu orang sungguh-sungguh, kemudian turun karena kecewa. Dan kemudian
kita mulai mengingat, oh Tuhan saya mau mengampuni. Kemudian kita datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kita, Tuhan berikan pengurapan yang baru. Setelah itu apa berhenti? Enggak, Tuhan balikin. Waktu dulu engkau menggunakan waktumu, waktu engkau mulai jauh, disitulah Tuhan mengembalikan panggilannya dalam hidup kita masing-masing. Dan panggilan itu juga berbicara tentang tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Yohanes 21 ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada Simon Petrus untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini tanggung jawabnya. Waktu Simon Petrus diberikan kesempatan yang kedua, panggilan itu dipulihkan lagi dan Tuhan mengingatkan kepada tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba. Ini loh panggilannya Petrus sebagai seorang yang terkemuka di antara para murid. Dia harus menjadi seorang pionir di dalam kegerakan iman. Yang nantinya di dalam kitab Kisah Para Rasul kita bisa melihat siapa Simon Petrus. Setelah dia menggunakan kesempatannya yang kedua, dia berbicara di depan banyak orang, tidak lagi menyangkal Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dia berbicara di depan banyak orang tanpa rasa takut. Dia tidak lagi mengingkari bahwa dia kenal Yesus, dan dia mengajak banyak orang untuk mengikut Yesus. Dia menggembalakan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan. Ini yang berbeda. Jadi bagi kita saat ini, kita bisa belajar tentang kesempatan yang kedua, yaitu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Waktu hari ini kita masih ada hidup dan kita mulai sadar, oh saya mestinya balik sama Tuhan. Percayalah, identitas kita pasti dipulihkan. Kalau identitas kita sudah dipulihkan, gak berhenti sampai di situ. Kita juga diberikan sebuah panggilan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan tanggung jawab kita selama kita hidup. Kita gunakan, kita tebus dengan apa yang kita sudah lakukan dulu, dan kita mulai melakukannya dengan lebih lagi sungguh-sungguh. Dan Simon Petrus menjadi berbeda di dalam kesempatannya yang kedua. Yohanes 21:18-19. Tuhan juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dari hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tuhan bahkan sudah memberikan sebuah gambaran kepada Simon. Satu kali dia akan menjadi seorang martir, dia akan menjadi seorang syahid. Memang di dalam sejarah bapak-bapak rasuli, Simon Petrus satu kali menjadi pemimpin besar di kota Roma. Ketika mulai Kekaisaran Romawi menekan kekristenan, Petrus sempat dipaksa oleh murid-murid untuk keluar dari kota Roma. Ketika dia berjalan di pintu gerbang, dia bertemu dan melihat Yesus masuk ke kota Roma dan berkata, "Kau Vadis Yesus, engkau mau kemana guru?" Kemudian Yesus berkata, "Aku akan datang untuk disalibkan kembali." Dan Petrus balik ke kota Roma untuk mati sebagai seorang martir. Di ujung hidupnya, Petrus menyelesaikan dengan sangat baik. Bukan lagi dengan sebuah sikap pengecut, bukan lagi untuk mengingkari Tuhan, tapi untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan. Jadi kesempatan yang kedua dari Simon Petrus, dia mengakhiri seluruh panggilan hidupnya dengan baik. Tuhan memberikan dua hal dalam kesempatan yang kedua dalam setiap kita. Pertama, tentang Tuhan yang memulihkan identitas kita di hadapannya. Tentang Tuhan yang memulihkan panggilannya dalam hidup kita masing-masing. Perjalanan belum selesai. Sampai dengan akhirnya kita bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh rekan-rekan yang terkasih, anak-anak muda, lihat kepada diri kita masing-masing. Ketika kita sudah mulai sadar
bahwa hidup kita begitu jauh dari Tuhan, jangan ragu untuk balik, jangan ragu untuk datang kepada Yesus, karena Dia pasti akan menerima kita dalam kesempatan yang kedua, memulihkan identitasnya kita, memberikan kita panggilan yang sama sebagaimana dulu Dia taruh dalam hati setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita, menjadi sebuah dorongan tentang bagaimana kita meyakini Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Bapa dalam sorga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami mengerti bahwa Simon Petrus pada awalnya kami melihat bahwa dia adalah orang yang sangat mengecewakan. Tapi kami perhatikan Engkau sama sekali tidak mau mengungkit apa yang telah Simon Petrus buat, tapi Engkau memulihkan identitasnya, Engkau memulihkan panggilannya kembali, sampai lahirlah seorang Simon Petrus yang baru, yaitu seorang yang berani memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dan biarlah itu juga terjadi dalam diri kami masing-masing Tuhan. Kami tahu kami selalu mendapat kesempatan yang datangnya dari Tuhan. Kami naikkan syukur, naikkan hormat kepada Engkau. Berkatilah GABDAR beserta Gembala, Bapak Sudarso Silo, supaya gereja yang terus jadi berkat. Kami naikkan syukur hormat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.